Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang paradigma pendidikan kita yang baru ini sesuai dengan yang saya pelajari di Guru Penggerak. Jadi kita awali dulu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita tahu bahwa Bapak pendidikan kita ini, Bapak Ki Hajar Dewantara, dia memiliki filosofi sendiri yang inilah yang menjadi dasar kita dalam pendidikan kita saat ini, di mana bahwa pendidikan itu adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi di sini saya ingin menekankan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan untuk segala kodrat yang dimiliki anak, bukan yang tidak dimiliki anak, agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita menuntun kodrat dia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita hidup ini kan hanya untuk selamat dan bahagia. Selamat kita untuk bisa sampai di surga, bahagia di surga, kan gitu. Ujung-ujungnya kan itu. Jadi nggak muluk-muluk sebenarnya kita sebagai guru. Tuntunan terhadap segala kekuatan kodratnya. Jadi kodratnya anak itu apa? Kalau dia memang kodratnya di seni, ngapain kita paksakan dia untuk bisa mampu di bidang sains gitu. Jadi mari kita guru, kita ikuti filosofi Ki Hajar Dewantara ini untuk kita menuntun anak-anak kita ini. Kita menuntun, tidak memaksa. Ya, kita nuntun dia mau kemana, dia passionnya apa, dia sukanya apa, untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita selama ini salah. Kita paksa anak kita itu, apalagi kita ini di SMK, kita berpikir anak-anak kita ini masuk SMK ini dia harus pinter begini begitu. Padahal dia masuk SMK ini karena dia pikir di SMK ini nggak ada belajar matematika gitu. Dia hanya akan merakit-rakit gitu. Ternyata dia harus juga belajar matematika. Bahkan ada yang bilang, ayah harus belajar PPKN lagi bu gitu. Jadi kita tahu di situ bahwa anak itu apa kesukaannya. Kalau di kelas saya ada siswa saya yang hobinya cuma main poli. Nah, jadi dia masuk ke SMK ini, ke teknik ini, tapi dia sukanya poli. Jadi itu yang ada sama dia, itulah kodratnya dia, itulah keinginan dia, itulah passionnya dia. Mari di polinya ini yang kita tingkatkan dia, karena disitulah kodrat anak kita ini. Jadi mari Bapak Ibu, kita rubah paradigma pendidikan, kita rubah cara pandang kita bahwa pendidikan itu sebenarnya hanya tuntunan. Kita sesuaikan dengan kodratnya dia, passionnya dia. Jadi kalau zaman sekarang kita analogikan dengan pertanian, apalagi kita di Kabupaten Karo ini, kita terkenal dengan pertaniannya, maka bisa kita lihat di sana bahwa guru ini seperti pendidik ini seperti petani. Petani akan melakukan apa saja agar bisa menghasilkan bibit yang ditanamnya itu, yang sudah ditanamnya itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Jadi misalnya kalau dilihat bibitnya kurang baik, dia lebih utama di mungkin pemberian pupuk dan pemeliharaan. Jadi misalnya dia tanam jagung, bibitnya kurang baik, maka dikasih pupuk yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Jadi misalnya tanamannya itu yang kurang baik, misalnya daunnya, mungkin pupuknya lebih ke pupuk daun, baru akhirnya dia ke pupuk buah. Jadi petani juga akan berpikir apa yang membuat dia terganggu, misalnya gulma-gulmanya, hama-hamanya, dia akan memberantasnya gitu. Jadi hingga akhirnya tanamannya bisa menghasilkan hal yang jauh lebih baik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memerdekakan. Jadi kemarin saya ada buat
ada buat blog, kemudian saya share di grup kita Guru SMK Negeri Merdeka. Nah, saya buat di situ bahwa kita pendidik ini menghamba pada murid. Nah, kemudian ada teman kita yang mengasih komen, Pak Awe, dia komen bahwa tolong diganti narasi menghamba pada murid. Padahal maksudnya di sini menghamba pada murid bukan berarti kita harus jadi pelayannya murid kita, bukan seperti itu. Cuman menghamba pada murid adalah bagaimana kita menuntun murid kita, menuntun anak-anak didik kita supaya dia merasakan merdeka belajar itu. Dia tidak lagi dia rindu untuk belajar. Dia tidak lagi belajar itu menjadi hal yang menakutkan bagi dia. Jadi bagaimana kita menuntun siswa kita agar dia rindu kepada kita, dia rindu untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Dan memang kita tahu bahwa setiap anak-anak kita adalah punya passionnya masing-masing, punya kehidupannya masing-masing di luar kita. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kita kepada anak-anak kita, itulah supaya dia mau belajar. Nah, saya rasa itulah dia yang menghamba pada murid. Dan saya sebagai orang yang beragama, saya yakin sekali bahwa jika itu yang kita lakukan, ya saya rasa investasi kita di surga sudah besar gitu. Oke, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, seperti saya bilang tadi, ada lingkaran pengaruh. Nah, sebagai seorang guru, ya, saya mau tekankan di sini bahwa kita nggak bisa mengubah orang lain. Itu sulit sekali untuk mengubah orang lain, nggak mungkin. Hari ini saya bilang, anakku, kalau habis vaksin jangan lagi main-main keluar, jangan lagi main voli, jangan lagi main basket, langsung pulang ya. Iya bu, cepat sekali tuh bilang, iya bu. Tapi ternyata bagaimana? Mereka nggak langsung pulang, mereka main voli lagi, mereka main basket lagi, mereka singgah lagi di sana sini, gitu. Kita nggak bisa mengubah mereka, tapi kita bisa mempengaruhi mereka. Kita ibu-ibu, ya saya ibu-ibu ya, kita bisa mempengaruhi anak-anak kita, keluarga kita, suami kita dengan memberikan lingkaran pengaruh kita kepada mereka. Jadi kita dekati mereka, kita mengerti mereka, kita memahami mereka, dan kita membantu mereka dalam menyelesaikan jalan-jalan keluar yang mereka butuhkan. Nah, saya rasa itu salah satu cara untuk memperluas lingkaran pengaruh kita. Jadi pengaruh tadi kita bisa kecil, tapi akhirnya bisa memperbesar. Bagaimana mereka akhirnya memahami kita dan mengerti apa yang kita inginkan. Dan mereka tahu bahwa semua yang kita berikan itu adalah maksudnya untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi mari kita gak usah kita capek-capek untuk mengubah anak-anak kita, tapi bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kita kepada mereka. Apalagi saya sebagai seorang wali kelas, memang waktu saya sama siswa gak banyak, mereka seperti lebih banyak waktunya di luar, tapi saya bisa memberi pengaruh pada mereka. Akhirnya ada kedekatan antara saya dan siswa-siswa saya, murid-murid saya, sehingga saat mereka menghadapi dalam menjalani kehidupannya, mereka mau terbuka kepada saya dan bahkan bertanya gitu. Nah, maka saya bisa menanamkan pengaruh-pengaruh saya kepada mereka. Nah, saya sangat menyukai ini lingkaran pengaruh ini. Jadi saya merasa sangat dibutuhkan oleh mereka dengan besarnya, luasnya pengaruh yang saya berikan kepada mereka. Oke, kita lanjutkan. Juga saya di sini kemarin juga dalam pelatihan kami, saya ada belajar tentang label. Jadi ada seorang guru mengatakan bagaimana cara menghadapi anak yang bandelnya sangat bandel gitu, nggak tanggung bandelnya, apa sih istilahnya semalam dibilangnya. Jadi Bapak Ibu, kita semua pernah jadi anak sekolah. Itulah kelebihan kita daripada siswa kita. Kita sudah lebih dulu mengalami apa yang mereka alami sekarang. Jadi kita memiliki masa-masa kita sendiri. Ada masa, mungkin ada Bapak Ibu dulu yang baik-baik terus, tapi ada juga kita dulu lumayan tidak baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
Sekarang kita kembali dengan label tadi. Jadi kalau misalnya saya atau beberapa dari kita dulu saat kita itu dalam menjalani masa-masa remaja kita dilabeli dengan dia jahat itu, atau misalnya dia nakal, dia bandel, dia aduh nggak tanggung bandelnya. Bahkan ada beberapa kita pernah saya dengar dalam bahasa daerah yang kata-kata itu sangat menyakitkan bagi anak-anak itu. Bahkan saya dulu pernah, kamu dulu zaman-zaman saya masih muda dulu sebelum saya menikah, kamu udah jelek, bodoh, miskin. Itu sangat menyakitkan. Mungkin anak itu akan tersenyum gitu, tertawa gitu. Tapi ada bagi beberapa anak hal seperti itu mungkin sangat menyakitkan baginya. Jadi marilah kita Bapak Ibu hati-hati kita dalam melabeli anak. Jangan kita labeli anak-anak, karena setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sama seperti kita. Jadi mari kita tuntun dia sesuai dengan kodratnya dia, passionnya dia, hingga dia hidup dalam hal-hal yang positif, mengembangkan hal-hal yang positif yang ada pada dia, dan menekan semua yang negatif, sehingga dia bisa selamat sampai ke tujuan hidupnya dan bahagia, gitu dia. Jadi saya juga setelah saya di sini di Guru Penggerak, saya akhirnya belajar bahwa memang kita harus berhati-hati dengan label. Ya, label itu akan melekat pada dia seumur hidupnya. Kan, jadi bagaimana baik kita melabeli dia, membimbing anak kita itu bukan melabeli ya, tapi bagaimana akhirnya dia menjadi tumbuh mencapai keinginannya dalam hal-hal yang positif seperti itu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kita harus fokus pada hal-hal yang positif pada anak-anak kita. Dia tentu akan lebih bahagia kalau dia hal positif ya dia yang dilihat daripada dia. Memang setiap orang pasti punya hal-hal yang negatif, tapi yang positifnya lah kita lihat. Kalau saya lihat dari hal yang positif dari saya akan sangat senang. Tapi kalau saya diingat-ingatkan dengan hal-hal tidak baik dari saya, selalu diingat-ingatkan tentang hal yang tidak baik dari saya juga pasti tidak suka. Saya rasa Bapak Ibu juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi paradigma pendidikan itu sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Jadi bahkan saya melihat kemarin saya ada menonton blognya atau YouTube-nya Renal Kasali. Nah, dia bilang ada ledakan non degree katanya, ledakan non degree. Jadi bahkan dikatakan ada lagi saya membaca non degree itu berarti kan dia tidak berpendidikan gitu ya, tidak mengikuti pendidikan formal gitu. Ada lagi apa itu namanya, useless generation katanya, generasi yang tidak berguna katanya gitu. Kemudian bahkan saya ada mendengar bahwa salah satu pekerjaan yang akan hilang di masa depan adalah guru. Sangat menyedihkan ya. Di masa depan guru tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena sudah gampangnya media sosial ini untuk menyajikan informasi-informasi dan pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan oleh generasi-generasi muda. Artinya bahwa di sana sekarang setelah berkembang bahwa pendidikan kita ini hanya memberikan hal yang tidak dibutuhkan di dalam kehidupan mereka gitu. Jadi artinya seorang pekerja bengkel bisa menghasilkan helikopter gitu ya kan. Kemudian artinya sekarang ini mereka bisa belajar sendiri dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan seorang konglomerat pernah berkata bahwa memang dia berpendidikan tinggi, tapi dia bilang bahwa hasil yang dapatnya, kekayaan yang dapatnya sekarang ini awalnya itu dari belajar dari YouTube. Nah, jadi kalau hal seperti itu terus terjadi, saya rasa memang kita guru tidak dibutuhkan lagi di masa depan. Jadi bagaimana hal itu bisa terjadi? Artinya gini Bapak Ibu, bahwa siswa kita ini dia bisa belajar sendiri tanpa ada kita gitu. Jadi dia bisa mencari sendiri ilmunya. Misalnya lah di sekolah
sudah tersedia lab komputer, maka bagi saya yang guru elektronika, mereka nggak bisa melakukan programnya sendiri dengan bimbingan YouTube tanpa bantuan saya. Mereka bisa menghasilkan programnya sendiri. Jadi melakukan coding ya, istilahnya sekarang coding sendiri tanpa bantuan saya, menciptakan program-program yang mereka butuhkan sendiri dengan bantuan YouTube. Jadi bahkan kemarin ada siswa saya masih kelas 10, dia telah bisa menghasilkan barang-barang elektronika yang ajaib, yang bagus-bagus dengan YouTube. Ya, saya hanya membimbingnya, siapkan proyekmu, apa saja, sediakan proposalnya, dan akhirnya selesai barang jadinya. Jadi begitulah ledakan-ledakan generasi baru sekarang. Jadi maka kalau kita tidak berubah cara pandang kita terhadap pendidikan kita saat ini, maka kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Guru akan menjadi profesi yang hilang, salah satu profesi yang hilang di masa depan. Karena itu mari kita rubah cara pandang kita. Jadi jangan lagi kita berpikir siswa itu sebagai objek, tapi mari kita jadikan dia sebagai subjek. Jadi yang bukan kita, yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita paksa, kita ubah, tapi mari kita bimbing dia. Kita lebih ke bukan ke ilmu pengetahuannya, bukan maksudnya kita tidak mengajarkan ilmu ya di kelas ya. Kita harus menguasai ilmu yang kita ajarkan supaya kita memiliki harga diri di hadapan siswa-siswa kita. Hanya saja mari kita lebih mendekati dia ke psikologis dia gitu, kejiwaan dia. Bagaimana kita mau memotivasi dia, bagaimana kita menuntun dia agar lebih maju ke depan. Jadi di sini ada namanya stimulus respon tentang dunia, juga ada teori kontrol tentang dunia, itu pandangan tentang dunia ya. Jadi di sini dalam stimulus respon dikatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama, sedangkan dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama, sedangkan dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya memang benar Bapak Ibu. Jadi sebuah kelapa, maka ada 4 orang anak di situ, mereka akan berpikir berbeda tentang kelapa. Ada yang mengatakan bahwa itu kelapa, ada yang mengatakan wah itu benda yang bisa mengambang di air, atau bahkan anak yang ketiga mengatakan kalau itu kita buka dan kita jual, kalau kita buka kita akan dapat minum air yang segar. Atau bahkan anak yang ketiga akan mengatakan kalau saya buka, saya jual, saya kasih pemanisnya, itu harganya akan mahal. Nah jadi setiap anak bisa memiliki gambar yang berbeda terhadap suatu hal. Kemudian dalam teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami dia, jangan kita ubah anak-anak kita. Jadi setiap pandangan yang berbeda itu kita pahami dan kita tuntun dia untuk mencapai tujuannya. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia suka tidak aktif di kelas? Kenapa dia sering absen? Kenapa dia sering terlambat? Pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada tujuan di balik itu semua. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya itu dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita gagal, kamu harus begini ya, kita paksa. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mari kita berkolaborasi, kita nyatakan pikiran-pikiran kita, dia nyatakan pikiran-pikiran dia, sehingga kita menemukan jalan keluar terhadap masalah baru. Itu pilihan-pilihan baru. Lalu ini saya suka Bapak Ibu bahwa dalam stimulus respon model berpikir menang dan kalah, ranking 1, ranking 2. Dalam teori kontrol bukan begitu, model berpikir menang-menang, setiap kita bisa menang-menang. Nah, jangan lagi ada menang kalah, tapi mari kita berpikir untuk bersama-sama untuk menang. Sangat baik sekali saya juga seperti itu ya, menyenangkan sekali untuk berpikir untuk kita bersama-sama untuk menang, gitu dia.
Baik, kita lanjutkan bahwa kalau kita berpikir untuk menang-menang, berarti kita berpikir bagaimana ada suatu inovasi, ada suatu kreativitas bersama-sama, karena dua itu lebih baik daripada satu, gitu ya. Kalau kan kita sendiri kita berpikirnya, tapi begitu kita bersama-sama, maka kita akan banyak solusi-solusi dan yang bisa kita ciptakan. Jadi cara berpikir menang-menang saat ini mungkin bagi Bapak Ibu mungkin agak aneh gitu ya, apalagi dengan kebiasaan kita dengan ranking itu. Ranking itu sebenarnya bagi saya paradigma sekarang itu sangat nggak terlalu baik saya rasa. Jadi ranking itu bahkan dalam guru penggerak ada dikatakan di sana bahwa dihukum oleh penghargaan gitu. Jadi ranking itu bisa jadi hukuman bagi anak kita. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Juga penghargaan itu, ranking itu bisa jadi menghukum bagi dia. Kemudian penghargaan itu, contohnya ranking adalah mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Jadi apalagi di masa-masa kita belajar secara daring, online, saya rasa dengan memberikan ranking kepada anak-anak yang belajar secara online, secara kita tahu bahwa anak-anak kita ini berasal dari berbagai macam latar belakang keluarga, yang bahkan membeli HP-nya pun tidak mampu. Bahkan mungkin dia bisa beli HP tapi tidak ada sinyal di kampungnya. Jadi saya rasa tidak efektif untuk memberikan ranking kepada anak-anak kita. Biarpun dalam rapor kita tidak ada tertulis ranking, teman, kita memberikan ranking mungkin secara memotivasi itu baik, tapi kadang-kadang anak-anak kita ini akhirnya fokusnya pada ranking, fokusnya pada nilai. Padahal sebenarnya yang menjadi fokus sekarang adalah kemampuan mereka, bukan nilai. Ya, jadi kalau kita ingat-ingat masa dulu, bagaimana supaya mendapatkan nilai bagus kan gitu kan. Kalau saya dulu sekolah, bagaimana bisa mendapatkan nilai bagus gitu. Oke, jadi kita lanjutkan. Dalam kita belajar Bapak Ibu, dalam kita memahami peserta-peserta didik kita, ada beberapa hal yang harus kita pahami di situ, bahwa setiap anak-anak kita ini dia punya tujuan terhadap segala yang mereka lakukan. Jadi artinya seperti ini, ada kebutuhan dari setiap anak-anak kita ini yang sebenarnya berbeda-beda gitu. Jadi ada anak-anak ini memang dia kebutuhannya itu adalah kebutuhan untuk diperhatikan, dicintai, disayangi. Jadi kalau anak-anak SD, dia contoh yang pernah saya pelajari di situ, dia misalnya pakai pita baru, pakaian baru gitu, tas baru, dan saat gurunya tidak memberi komentar terhadap apa yang dipakainya, dia merasa, ibu itu masa dia nggak lihat kalau saya pakai barang baru, tas baru, nggak dikomentari. Seperti itu. Jadi kebutuhan, saya rasa anak-anak kita ini ada yang seperti itu ya, kebutuhannya untuk diterima, untuk disayangi, seperti itu. Lalu ada untuk menguasai. Jadi dia mau tampil selalu. Di kelas saya ada namanya Okta. Apapun yang dibilang temannya, dia akan kasih komentar. Dan komentarnya kadang-kadang tidak baik gitu. Jadi tapi untung teman-temannya masih menerima dia apa adanya. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, saya rasa itu sangat mengganggu. Jadi kebutuhan atas pengakuan, atas kemampuan. Jadi mari kita Bapak Ibu kita lihat, kalau ada tipe-tipe anak kita yang seperti itu, saya rasa kita harus hati-hati. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengajar di kelas saya, bisa ketemu dengan Okta Zebua, mungkin Bapak Ibu akan lihat bagaimana kebutuhannya. Jadi kebutuhan untuk pengakuan, dia akan berbicara terus gitu. Tapi nggak apa-apa. Mari kita tuntun dia agar tidak menyimpang ke arah yang negatif.
gitu ya. Karena sudah terjadi juga kemarin perkelahian antara dia dengan temannya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi dia melakukan itu memang untuk senang-senang saja. Nah itu yang tipe-tipe orang seperti itu. Yang saya juga tipe orang yang kebutuhan untuk kesenangan. Jadi saya akui itu, saya hidup ini yang kepengennya untuk senang-senang saja. Makanya itulah tipe saya kenal diri saya sendiri seperti itu. Kalau ada kebutuhan akan pilihan, dia bebas, dia maunya bebas, dia bebas untuk pilihan-pilihannya. Itu juga mungkin ya tidak kita temui di siswa kita, tapi mungkin di anak-anak kita bisa kita temukan hal seperti ini. Jadi dengan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda ini, mereka akan memiliki sikap-sikap sendiri sesuai dengan kebutuhannya ini. Jadi seperti saya bilang tadi, mari kita memahami anak-anak kita, sehingga saat kita memahami anak-anak kita, kita mengerti apa sih sebenarnya tujuan-tujuan hidup mereka. Nah itu dia, itulah yang salah satu di kalau kita bicara tentang kebutuhan-kebutuhan anak kita. Jadi sekarang sebagai guru juga kita akan belajar tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita sebagai apa? Sebagai guru. Apakah kita membuat anak-anak kita itu merasa bersalah? Contohnya, nah kan, ibu kan sudah bilang selama ini, kalau kamu itu harus menguasai diri kamu. Nah, sekarang kamu bikin masalah, kan ibu jadi capek ya gini. Sedangkan kamu tahu ibu sibuk. Nah, saya harus mengurus kamu seperti ini. Bagaimana lagi, mana ada waktu ibu. Jadi kan ibu harus terlambat pulang jadinya gara-gara mengurusi masalah kamu ini. Nah, itu kita membuat kita dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Tapi ada itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga posisi kita sebagai teman siswa kita. Bahkan karena saking dekatnya kita, akhirnya mereka tidak lagi memiliki, saking dia merasa kita sebagai temannya, tapi akibatnya kebablasan, mereka tidak lagi menghargai kita sebagai gurunya gitu. Lalu ada juga posisi-posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kita memantau mereka dengan kata-kata kita. Ya, kita jaga image kita lah gitu sebagai guru. Kamu tahu, kok kamu terlambat? Kamu tahu jam berapa kita mulai sekolah? Nah, kita menunjukkan kekuasaan kita kepada mereka. Tapi kita kan tahu anak-anak kita ini adalah anak-anak yang anak-anak muda dengan gizi cukup, dan mereka punya berbagai cara untuk menyelesaikan masalah yang ada pada mereka. Bahkan sampai kadang-kadang kita tidak tahu lagi bagaimana caranya. Jadi kalau kita pakai cara kekerasan, cara sebagai seperti itu, menunjukkan kita berkuasa, akhirnya mereka bahkan kadang-kadang kita sendiri yang sakit kepala dibuatnya. Jadi itulah tipe-tipe pemantau gitu ya. Lalu sekarang yang paling baik, bukan sebenarnya sebagai yang baik, cuman dari segi teorinya itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer dengan bahasa tubuh yang baik, tidak dibuat-buat, tidak kita paksakan. Kita kalau misalnya menyelesaikan masalah gitu, kita dekati dia, kita dekati anak kita, lalu kita bagaimana kita berbicara kepada mereka, kenapa kamu terlambat? Nah, kalau bisa kita atur waktunya, kita perbaiki, karena terlambat itu kan salah satu hal yang menunjukkan kamu tidak disiplin. Sedangkan dalam dunia kerja nanti, disiplin adalah yang paling utama. Nah, jadi dalam anak-anak kita itu kita bisa tunjukkan kepada mereka, dalam manajerial itu, posisi kontrol sebagai manajer, kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita itu membimbing mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kita ingatkan mereka apa tujuan mereka, posisi mereka di mana, sehingga mereka mengerti. Nah, gitu. Jadi tidak ada pemaksaan di sana. Yang ada hanya tuntunan, tapi jangan lupa bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya.
Jadi kita ingatkan kembali anak-anak kita bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Kembali ke posisi kontrol tadi, tipe-tipe posisi kontrolnya sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer ini sebenarnya. Jadi posisi kontrol yang 4 ini ada kelebihan dan kurangnya dan bisa digunakan pada saat-saat yang pas untuk itu. Jadi bukan harus kita jadi manajer. Ya, pemantau juga penting, teman juga penting. Membuatnya merasa bersalah juga bisa digunakan pada saat momen-momen yang pas dan tepat untuk itu. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan yang kita butuhkan. Jadi dalam kita membimbing siswa-siswa kita, jika kita menghadapi masalah, maka jangan langsung kita melabeli mereka. Itu tadi yang saya katakan, bahwa kita yang pertama itu kita stabilkan identitas mereka dulu. Jadi jangan kita labeli mereka, tapi kita tunjukkan identitas mereka itu siapa, apa tujuan-tujuan mereka gitu. Jangan kita langsung labeli. Nah, saya dengar kamu telah melakukan seperti siswa saya kemarin, ada yang cabut dia laporan dari orang tuanya, Bu, anak saya tadi reponya nggak sekolah ya, gini-gini. Saya jumpai dia, namanya si Andrea. Nah, dia mengatakan, kamu cabut begini-begini, kenapa kamu cabut? Kalau saya seperti itu cara bicara saya, dia akan diam aja gitu kan. Tapi kalau Andrea ini dapat pesan kayak gini, kenapa kamu nggak masuk di jam agama? Padahal jam agama, ibu itu baik sekali. Kenapa kamu nggak masuk, cabut di jam dia? Nah, kita bilang seperti itu. Dan akhirnya dia menjelaskan kepada saya bahwa dia selama ini tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dan udah banyak dan tertimbun banyak tugas-tugasnya. Jadi akhirnya dia kerepotan menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, saat akan dikumpulkan, dia memilih untuk cabut. Nah, jadi tidak masuk di jam pelajaran itu. Jadi setiap anak ini dia punya masalahnya sendiri kan gitu ya. Jadi bagaimana kita jangan melabeli dia, kamu tukang cabut, kamu cabut. Nah, padahal nanti dia baru sekali cabut gitu kan. Nah, pilihannya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita jangan kita mengkritik dia, tapi bagaimana kita mengingatkan dia bahwa apa tujuan dia dan yang dia lakukan itu adalah salah. Juga jangan kita menunjukkan bahwa dia harus selalu benar, enggak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga menunjukkan bahwa kita juga tidak sempurna sebagai seorang guru. Jadi tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusi. Itu yang pertama kali kita tekankan kepada anak-anak kita saat kita menyelesaikan masalahnya. Lalu kita validasi lagi kesalahan-kesalahannya. Nah, kamu bisa saja tadi kan akhirnya nggak pulang ke rumah, atau kalau kamu cabut tadi misalnya kamu jadi main-main di ngobrol-ngobrol sama temanmu, akhirnya jadi melakukan yang nggak bagus, akhirnya jadi cabut lagi ya. Tapi kan kamu tidak seperti itu kan Andrea, saya bilang gitu kan. Kamu masuk lagi minggu depannya, kamu masuk lagi besoknya. Jadi ibu yakin kamu punya alasan untuk melakukan itu dan ibu udah tahu ya. Jadi tapi itu tidak perubahan-perubahan yang baik itu bisa kamu pertahankan, tapi yang enggak baik itu jangan kamu lakukan lagi gitu. Jadi bagaimana kita menyarankan kepada anak-anak kita bahwa melanggar aturan itu kita paham di alasannya, tapi marilah dia tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Lalu akhirnya kita menanyakan keyakinan dia. Di kelas kita telah tahu, belajar kita apa yang kita percaya dalam kelas, bahwa kita harus belajar untuk mencapai masa depan kita, disiplin gitu kan. Jadi kita ingatkan kembali hal itu kepada anak-anak kita sehingga mereka ada keinginan dalam dirinya sendiri, termotivasi dalam dirinya sendiri untuk tidak lagi melakukan hal yang tidak baik dan berubah untuk mencapai tujuannya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi marilah kita sama-sama belajar Bapak Ibu
untuk mau berubah supaya hidup kita ini menjadi lebih berguna bagi anak-anak didik kita, dan bersama-sama kita untuk mencapai tujuan yang baik. Adalah suatu kebanggaan bagi kita bahwa di masa depan nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, selamat dan bahagia. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih. Selamat pagi. Paradigma yang baru Bapak Ibu tidak ada lagi ranking, karena memang ranking itu bukan yang utama. Ya, saya dulu ingat kalau saya belajar, saya cari-cari muka sama guru saya supaya dapat nilai yang bagus. Ya, supaya dia ingat sama saya. Kalau saya nggak sepintar itu gitu. Jadi dan yang paling dulu sering saya lakukan,